Di sosial media, gue lihat banyak orang Islam di Indonesia banyak mengagumi negara Turki. Mungkin suka dari sejarahnya, dari makanannya, dari filmnya, bahkan sampai ada umroh plus jalan-jalan ke Turki. Kalau gue pribadi sukanya dengan Turki itu karena sejarahnya. Awal-awal sih karena nonton seriesnya Ertuğrul. Plus ada banyak konten-konten makanan yang bertebaran di sosial media ala-ala Turki. Jadi kali ini gue mau mempersembahkan asal-usul Turki dan bersentuhannya bangsa Turki dengan Islam. Simak videonya sampai habis. Sekarang kita mengenal wilayah ini sebagai Turkistan yang luasnya membentang mulai dari dataran tinggi Mongolia dan Cina Utara di sisi timur hingga Laut Kaspia di sisi barat, serta dari dataran Siberia di sisi utara, hingga anak benua India dan Persia di sisi selatan, di mana daerah ini sekelompok keluarga besar yang dikenal sebagai Gagauz dan kabilah-kabilahnya tinggal di sana. Masyarakat ini dikenal sebagai orang Turki atau bangsa Turki. Pada paruh kedua abad ke-6 Masehi, kabilah-kabilah besar ini melakukan migrasi besar-besaran dari tanah asal mereka menuju kawasan Asia Kecil. Para sejarawan mencatat beberapa faktor yang mendorong migrasi besar-besaran ini. Sebagian berpendapat bahwa faktor ekonomi, termasuk musim paceklik dan peningkatan jumlah populasi yang drastis, itu menjadi alasan utama mereka migrasi besar-besaran. Kabilah-kabilah ini mulai merasa tidak nyaman dan terbebani di negeri asal mereka. Lalu akhirnya mendorong mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pendapat lain dari sejarawan menyatakan bahwa faktor politik memainkan peran besar dalam migrasi ini. Ancaman, tekanan yang keras dari kabilah-kabilah besar dan kuat, khususnya dari bangsa Mongolia, yang membuat bangsa Turki merasa terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka mencari tempat yang aman dan tenang untuk membangun kembali kehidupan mereka. Kabilah-kabilah yang bermigrasi dipaksa untuk bergerak ke arah barat dan menetap di pinggiran sungai-sungai Amudarya atau sungai Jaihun. Entah gimana nyebutnya, tapi Jaihun lah gitu. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan tempat tinggal di wilayah Tabarestan dan Gorgan. Nah, lokasi ini membuat mereka berdekatan dengan wilayah kekuasaan Islam yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin setelah Perang Nahrawan dan jatuhnya Kekaisaran Sasaniyah di Persia pada tahun 21 Hijriah atau 641 Masehi. Sebenarnya, migrasi ini nggak hanya tentang mencari rerumputan dan padang gembala aja, tapi juga mencari kehidupan yang sejahtera. Wilayah yang mereka pilih nggak cuma menjadi tempat berlindung dari tekanan politik dan ancaman, tapi juga bisa menghadirkan peluang untuk hidup berdampingan dengan komunitas yang lebih besar. Maka dari itu, kabilah-kabilah bangsa Turki membawa bersama mereka ini warisan budaya dan sejarah yang kaya. Mereka juga memberikan kontribusi pada keberagaman dan perkembangan masyarakat di wilayah baru yang mereka pilih sebagai tempat untuk tinggal. Pada tahun 22 Hijriah atau 642 Masehi, sejarah mencatat peristiwa penting di wilayah Albab, tempat tinggal orang-orang Turki. Pasukan Islam di bawah pemimpin panglima yang bernama Abdurrahman bin Robi'ah bergerak menuju wilayah tersebut. Nah, di sana mereka bertemu dengan Raja Turki yang bernama Shahrubaraz, yang dengan tulus meminta perjanjian damai kepada Panglima Abdurrahman dan menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam memerangi Armenia. Nah, Panglima Abdurrahman bin Robi'ah kemudian mengirim Shahrubaraz kepada Panglima Surokoh bin Amr.
Syahrubaraz bertemu dengan Suroko dan akhirnya berhasil membuat perjanjian damai. Kemudian Suroko mengirim surat kepada Khalifah umat Islam yaitu Sayyidina Umar bin Khattab untuk melaporkan kejadian atau peristiwa ini. Dan Khalifah Umar setuju dengan perjanjian damai tersebut tanpa satu pertempuran pun, tanpa ada darah yang menetes. Nah, perjanjian damai ini melahirkan sinergi antara kaum muslimin dan bangsa Turki. Kemudian, pasukan gabungan Muslim dan Turki bergerak bersama-sama menuju wilayah Armenia untuk menaklukkannya dan menyebarkan Islam di sana. Ini adalah awal dari serangkaian kemenangan pasukan Muslim yang terus bergerak masuk ke wilayah timur laut Persia. Runtuhnya Kekaisaran Persia juga menjadi momentum penting yang mana bisa membuka ruang bagi kaum muslimin untuk tumbuh di wilayah tersebut. Nah, Kekaisaran Persia sebelumnya menjadi penghalang yang kuat bagi penyebaran Islam di sana. Nah, dengan runtuhnya tembok penghalang ini dan berhasilnya pasukan Islam merebut wilayah baru untuk menduduki wilayahnya, termasuk orang-orang Turki, akhirnya terlibatlah dalam interaksi yang erat antara umat Islam dan bangsa Turki. Mereka memeluk Islam dan bergabung sebagai pejuang untuk menyebarkan agama Islam di bumi. Pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, penaklukan wilayah Tabaristan selesai dilakukan. Kemudian kaum muslimin menyeberangi sungai Amudarya pada tahun 31 Hijriah dan menetap di wilayah Transoksiana yang melibatkan atau melingkupi Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Kirgistan. Banyak orang Turki yang masuk Islam, menjadi pembela Islam dan turut serta dalam jihad untuk menyebarkan seruan Allah di seluruh dunia. Perjalanan jihad terus berlanjut dan pasukan Islam berhasil menaklukkan Bukhara pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan. Mereka terus bergerak sampai ke Samarkand yang menjadikan wilayah Transoksiana di bawah naungan prinsip-prinsip Islam yang berkembang menjadi peradaban Islam yang luar biasa. Orang-orang Turki yang masuk pemerintahan terus meningkat pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Mereka nih, orang-orang Turki, banyak mengisi posisi-posisi penting di bidang militer dan administrasi negara di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Mu'tasim. Pintu pemerintahan terbuka lebar bagi orang-orang Turki. Mereka mengambil alih posisi kepemimpinan dan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan negara. Namun, keberpihakan Al-Mu'tasim kepada bangsa Turki menimbulkan kemarahan masyarakat dan militer. Untuk mengatasi situasi ini, dia akhirnya mendirikan kota baru yang bernama Samara sebagai pusat pemerintahan yang terpisah. Jaraknya sangat jauh dari Baghdad, 100 kilo lebih lah, kurang lebih. Tindakan ini mengakibatkan orang Turki memainkan peran yang semakin penting dalam sejarah Islam. Seiring waktu berjalan, peranan orang Turki semakin terlihat dan terasa dalam panggung sejarah Islam. Mereka akhirnya mendirikan sebuah negara Islam yang besar yang memiliki hubungan erat dengan khalifah dari Daulah Abbasiyah atau kekhalifahan atau dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai Kerajaan Saljuk. Inilah awal dari periode penting di mana Islam merajai atau menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah pikirkan. Itulah awal atau asal-usul bangsa Turki dan juga bersentuhannya bangsa Turki dengan Islam. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.